Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai teknologi farmasi sediaan steril, formulasi sediaan air ginger laktat LVV atau large volume parenteral, yang dimana terdiri dari anggota kelompoknya Syaira Banu, Siva Aulia Putri saya sendiri, Siva Nurhoiriah, Vina Oktaviani Nurjana, Wiwit Rizka Amalia, dan Ratul Aini. Kemudian di sini terdapat nama dan kekuatan sediaan yang dimana bentuk sediaannya cairan infus solution, mekanisme kerjanya yang dimana laktat Ranger menyediakan elektrolit esensial dan laktat. Yang terakhir di metabolisme menjadi bikarbonat. Konversi ini membantu dalam menyangga dan memperbaiki asidosis metabolik sehingga membantu mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien. Kemudian manfaatnya di sini untuk memperluas ke bagian situasi klinis lainnya yang membutuhkan penggantian cairan dalam jumlah yang besar. Kemudian dosisnya tergantung usia, berat badan, dan keadaan klinis pasien. Dosis diberikan melalui intravena. Kemudian tujuannya melakukan pembuatan sediaan steril ginger lactate solution, menentukan karakteristik sediaan steril ginger lactate solution. Pendahuluannya, yang benar pemberian secara parenteral itu merupakan salah satu rute penghantaran obat yang baik untuk senyawa aktif, obat yang memiliki bioavailabilitas yang rendah, dan memiliki indeks terapi yang sempit. Kemudian, prinsip kerja parenteral didasarkan pada metode pemberian nutrisi, obat, atau cairan melalui pembuluh darah. Metode ini juga sering dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi pencernaan. Kemudian, steril adalah suatu kondisi absolut atau mutlak, bebas dari mikroorganisme hidup. Tidak sebagian atau hampir steril, sterilitas adalah sifat atau karakteristik yang dinyatakan untuk sediaan farmaseutik yang bebas dari mikroorganisme hidup karena metode, wadah, ataupun rute pemberiannya sampai batas tertentu. Prinsip kerjanya yang dimana proses pembuatan atau perpindahan mikroorganisme dan spora yang hidup dari sediaan untuk menghasilkan keadaan yang steril dengan cara yang mungkin. Kemudian rinjal laktat itu merupakan cairan yang garam fisiologis steril yang memiliki kandungan asam dan basa yang menyerupai cairan plasma darah. Di mana rinjal laktat memiliki kandungan seperti NaCl, KCl, NaCACl, dan natrium laktat dalam setiap 1 liter. Fungsi dari pemberian rinjan laktat adalah mengembalikan osmolaritas dan elektrolit secara cepat melalui intravena, sehingga dibuatlah rinjan laktat ini dalam sediaan steril solution. Karena rinjan laktat mengandung konsentrasi elektrolit yang cukup tinggi, jika dikonsumsi secara oral dalam jumlah besar, dapat menyebabkan gangguan elektrolit serius seperti hipertremia atau hiperkalemia. Selanjutnya itu ada bereformulasi zat aktif. Yang pertama itu asam laktat. Dengan pemberian asam laktat itu cairan yang praktis tidak berbau, tidak berwarna atau berwarna agak kuning. Lalu kelarutannya dapat bercampur dengan etanol, eter, dan air, praktis larut dalam kloroform. pH-nya 3,2 sampai 9,6. Itu pada pH rendah, asam laktat itu stabil, namun pada pH tinggi atau basa terjadi ionisasi yang dapat mempercepat pembentukan asam polilaktat. Stabilitasnya itu bersifat higroskopis dan akan membentuk produk kondensasi seperti asam polilaktat jika bersentuhan dengan air. Kegunaan sebagai zat aktif sebagai sumber elektrolit dan asam laktat harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya itu ada natrium hidroksida. Dengan pemberian putih atau praktis putih, massa melebur berbentuk pelet kecil, serpihan atau batang atau bentuk lain. Kelarutannya mudah larut dalam air dan dalam etanol dengan pH 6,7 sampai 7,3. Lalu inkompatibilitas natrium hidroksida adalah basa kuat dan tidak kompatibel dengan senyawa apapun yang mudah mengalami hidrolisis atau oksidasi. Stabilitasnya ketika terpapar udara, natrium hidroksida itu dengan cepat menyerap kelembapan dan mencair, tetapi kemudian menjadi padat kembali karena menyerap karbon dioksida dan membentuk natrium karbonat sebagai zat aktif pengatur pH fisiologis tubuh dan disimpan dalam wadah tertutup rapat. Lalu selanjutnya itu ada asam klorida encer.
dengan pemberian cairan tidak berwarna, berasap, bau merangsang jika diencerkan dengan dua bagian volume. Larutan dapat bercampur dengan air larut dalam dietil ether, etanol, dan metanol dengan pH 0,1 dalam 10% pi per pi larutan berair. Titik lelehnya itu 790 derajat Celcius dan titik didihnya 110 derajat Celcius. Lalu stabilitas asam klorida itu harus disimpan dalam wadah tertutup, kaca atau wadah lembab lainnya pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kegunaannya, zat aktif mengatur pH fisiologis tubuh dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, kaca atau lainnya pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada natrium klorida atau NaCl dengan pH 6,7 sampai 7,3 dan pemberiannya hablur bentuk kubus tidak berwarna atau serbuk hablur putih dan rasanya asin. Kelarutan itu mudah larut dalam air, larut dalam gliserin, dan sukar larut dalam etanol. Inkompatibilitasnya bereaksi dengan bahan perak, timah, dan garang-garang merkuri oksidator kuat. Stabilitasnya, larutan natrium klorid dalam air itu umumnya stabil, tapi juga bisa menyebabkan pecahnya partikel kaca dari jenis kaca tertentu pada wadahnya. Kegunaan sebagai agen isotonis dan sebagai zat aktif sumber elektrolit harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat sejuk dan kering. Selanjutnya itu ada kalium klorida atau KCl dengan hablur bentuk memanjang, prisma atau kubus atau serbuk granul putih, tidak berbau, tidak berwarna, stabil di udara. Kelarutannya mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol, pH-nya 7 untuk larutan berair jenuh pada suhu 15 derajat Celcius. Larutan kalium klorida ini, encer ini dapat disterilkan dengan autoklav atau dengan penyaringan. Kalium klorida itu bersifat stabil sebagai zat aktif sebagai sumber elektrolit dan harus disimpan dalam keadaan tertutup rapat di wadah di tempat yang sejuk dan kering. Baik, selanjutnya adalah kalsium klorida dihidrat dengan bobot molekul 147 dan pemberiannya yaitu bubuk kristal putih atau tidak berwarna, butiran atau massa kristal dan bersifat higroskopis. Lalu, kelarutannya itu larut bebas dalam air air dan etanol 95% larut dalam dietil ether dengan pH 4,5 sampai 9,25% dalam bobot per volume lautan berair. TGD-nya lebih dari 1.600 derajat Celcius dan titik lainnya 176 derajat Celcius. Inkompatibilitasnya yaitu tidak cocok dengan karbonat, fosfat, sulfat, dan tartat yang dapat larut, bereaksi keras dengan bromin trifluorida, dan suatu reaksi dengan seng melepaskan gas hidrogen yang mudah meledak, memiliki reaksi eksoterm dengan air, dan ketika dipanaskan hingga terurai, ia mengeluarkan asap klorin yang beracun. Lalu stabilitasnya yaitu kalsium klorida stabil secara kimiawi, namun harus dilindungi dari kelembaban dengan penggunaan sebagai sumber elektrolit dan wadah dan penyimpanannya yaitu harus simpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Kemudian selanjutnya ada permasalahan dan penyelesaian masalah, di mana untuk permasalahan yang pertama, sediaan solution yang dilakukan harus steril. Untuk penyelesaiannya, maka dilakukan proses sterilisasi dan uji sterilisasi. Proses sterilisasi itu ditujukan untuk membuat sediaan bebas dari mikroba, sedangkan untuk uji sterilisasi itu untuk memastikan bahwa sediaan terbebas dari mikroba. Lalu sediaan solution yang dilakukan harus dibuat isotonis penyelesaiannya sehingga ditambahkan larutan NaCl 0,9% sebagai pengisotonis. Di mana NaCl 0,9% ini isotonik dengan cairan plasma sehingga sering digunakan dalam sediaan infus intravena. Next. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu kebanyakan sumber utama dari pirogen itu adalah air yang mana digunakan untuk membuat larutan. Walaupun air itu sendiri medium kultur yang baik, kontaminasi dapat terjadi melalui mikroorganisme yang datang dari udara dan debu. Penyelesaiannya digunakan water for injection yang sebagai pelarut berupa aqueous dengan pH tertentu karena tidak mengandung logam berat. Baik, selanjutnya ada preformulasi zat tambahan, di mana ada water for injection dengan bobot molekul 182, 18,02 dan pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Kelarutannya itu dapat larut dengan sebagian besar pelarut polar
dengan pH 6,5-8 dan pKa 78,54 dan titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Water for injection mempunyai inkompatibilitas, yaitu air dapat bereaksi dengan obat dan eksipien yang rentan terhadap hidrolisis yang mengarah pada penguraian pada suhu lingkungan. Air juga bereaksi dengan logam alkali seperti kalium oksida dan magnesium oksida serta dengan garam anhidrat membentuk hidrasi. Selain itu, air bereaksi dengan bahan organik tertentu dan kalsium karbida, di mana stabilitasnya yaitu stabil dalam semua keadaan fisik, baik itu dalam bentuk es, cair, dan penguapan. Selanjutnya ada kegunaan yaitu sebagai pelarut dan harus disimpan dalam wadah yang inert, tertutup, kedap udara, dan mudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya terdapat pendekatan formula yang dimana asam laktat itu dengan konsentrasi 88% itu sebagai zat aktif sebagai sumber elektrolit, kemudian natrium hidroksida 8% zat aktif sebagai pengatur pH fisiologis tubuh, asam klorida encer zat aktif sebagai pengatur pH fisiologis tubuh, natrium klorida 3% sebagai zat aktif sumber elektrolit, kalium klorida zat aktif sebagai sumber elektrolit, kalsium klorida dihidrat zat aktif sebagai sumber elektrolit memberikan ion kalsium, dan terakhir water for injection sebagai pelarut. Kemudian perhitungan tonisitas dan dapar. Yang pertama perhitungan tonisitas, koloritas, osmolitas, dan tonisitas yang mengikuti skala per mil atau dan N atau nilai N atau ion, kemudian WM. Next. Berikut perhitungannya yang dimana asam laktat didapatkan hasil 0,05, sodium hidroksida 58, asam klorida encer 0,03, natrium klorida 205,33, kalium klorida 10,72, kalsium klorida 5,51. Kemudian total dari hasil perhitungan semuanya adalah 279,64 atau 279,64 yang dimana hasil tersebut itu dikatakan isotonis sesuai dengan rentang yang telah ditentukan pada kolom berikut, yang dimana mengatakan 270 sampai 328 dikatakan isotonis. Seluruhnya persiapan alat, wadah, dan bahan. Yang pertama alat, yaitu ada alat sterilisasi autoklav yang mempunyai suhu 121 derajat Celcius berjumlah 1. Yang kedua ada batang pengaduk, cara sterilisasi panas basah dengan alat autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit berjumlah 1. Selanjutnya ada alat beker gelas 1000 ml, 500 ml, 250 ml, dan gelas ukur 1000 ml, gelas ukur 500 ml, dan gelas ukur 250 ml dengan cara sterilisasi panas basah menggunakan alat autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit masing-masing berjumlah 1. Kemudian ada kaca arloji dengan cara sterilisasi panas kering menggunakan alat oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam berjumlah 3. Selanjutnya ada pipet tetes dengan cara sterilisasi panas basah, alat sterilisasi autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit berjumlah 3. Selanjutnya ada spatel dengan cara sterilisasi panas basah menggunakan alat autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit berjumlah 3. Selanjutnya ada spatel, cara sterilisasi panas kering menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam berjumlah 1. Selanjutnya ada timbangan analitik berjumlah 1. Kemudian ada tutup pipet tetes dengan cara sterilisasi yaitu direndam dengan etanol 70% selama 24 jam berjumlah 3. Kemudian ada bahan, yang pertama ada asam laktat berjumlah 2,40 ml dengan cara sterilisasi autoklav. Selanjutnya ada NaOH dengan jumlah 1,25 gram dengan cara sterilisasi yang menggunakan autoklav. Selanjutnya ada HCl berjumlah 0,70 ml dengan cara sterilisasi filtrasi dengan membran 0,22 mikrometer. Selanjutnya ada NaCl dengan jumlah 6,20 gram dengan cara sterilisasi autoklav. Selanjutnya ada KCl dengan jumlah 0,42 gram, cara sterilisasi filtrasi dengan membran. Selanjutnya ada kalsium klorida dihidrat
dengan jumlah 0,291 gram dengan cara sterilisasi filtrasi. Selanjutnya ada water injection QS hingga 1 liter, kemudian ada aluminium oil berjumlah 1. Ini ada wadah botol dengan cara sterilisasi autoklav, kemudian ada sumbas karet butil berjumlah 1 dengan cara sterilisasi autoklav. Selanjutnya ada penimbangan bahan. Yang pertama, perhitungan konsentrasi konversi dari sediaan 1000 ml. Itu ada asam laktat 0,24%, kemudian natrium hidroksida 0,125%, lalu asam klorida encer 0,07%, sodium klorida 0,62%, kalium klorida 0,042%, kalsium klorida 0,0291%, dan water for injection secukupnya. Lalu yang pertama itu ada asam laktat 0,2% sebagai sumber elektrolit, natrium hidroksida 0,125% sebagai pengatur pH fisiologis tubuh, lalu ada asam klorida encer 0,07% sebagai pengatur pH fisiologis tubuh, lalu ada NaCl 0,62% sebagai sumber elektrolit, kalium klorida 0,042% sebagai sumber elektrolit, kalsium klorida dihidrat 0,0291% sebagai sumber elektrolit memberikan ion kalsium, dan water for injection secukupnya sebagai berikut. Kemudian ada perhitungan bahan untuk satu sediaan ukuran 500 ml, asam laktat 1,2 ml, kemudian ada sodium hidroksida 0,625 mg, hidroklorida 0,35 ml, sodium klorida 3,1 mg, kalium 0,21 mg, kalsium klorida 0,1455 mg, water for injection 494,36 ml. Kemudian ada perhitungan bahan untuk 100 sediaan dalam ukuran 500 ml, untuk asam laktat 120 ml, natrium hidroksida 62,5 mg, asam klorida encer 35 ml, sodium klorida 62 mg, kalium klorida 4,2 mg, kalsium klorida dihidrat 14,45 mg, dan water for injection 49,436 ml. Jadi ini ada tabel dari hasil perhitungan tadi. Baik, selanjutnya ada prosedur pembuatan. Yang pertama yaitu dilakukan penimbangan di ruang penimbangan pada wide area grade C, yaitu ditimbang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan larutan LPP atau large volume parenteral dengan menggunakan timbangan analitik yang sudah dikalibrasi, yaitu ditimbang natrium klorida atau NaCl sebanyak 62 mg, ditimbang kalium klorida atau KCl sebanyak 4,2 mg, lalu ditimbang kalsium klorida dihidrat sebanyak 14,45 mg, dan ditimbang natrium hidroksida sebanyak 62,5 mg yang masing-masing pada kaca arloji, kemudian ditutup rapat dan diberi label serta jumlah bahan. Selanjutnya diukur asam laktat sebanyak 120 ml pada gelas ukur, kemudian ditutup rapat dan diberi label serta jumlah bahan, dan diukur asam klorida encer sebanyak 35,5 ml 35 ml pada gelas ukur, kemudian ditutup rapat dan diberi label serta jumlah bahan. Yang kemudian dimasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam passbox yang berada di ruang penimbangan untuk diambil pada ruang sterilisasi. Selanjutnya pada ruang sterilisasi yaitu pada wide area grade C, yaitu dicuci bersih semua alat dan bahan, dibilas dengan aqua dan dikeringkan. Lalu dilakukan sterilisasi kaca arloji dan spatel, dibungkus dengan aluminium foil, dan dilakukan sterilisasi dengan cara oven selama 1 jam pada suhu 170 derajat Celcius. Lalu ditutup atau disumbat bagian mulut gelas kimia, gelas ukur menggunakan kapas steril. Bata pengaduk kasavial, pipet tetes, dan spatel dibungkus dengan aluminium foil dan disterilisasi dengan cara autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 15 PSI. Lalu dilakukan sterilisasi tutup pipet tetes dengan cara direndam dengan etanol 70% selama 24 jam. Lalu dilakukan sterilisasi pH meter dan timbangan dengan cara dibilas dan dilap dengan etanol 70% sampai bersih, dan dilakukan sterilisasi asam laktat, natrium hidroksida, dan natrium klorida dengan cara sterilisasi panas basah menggunakan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Dan dilakukan sterilisasi asam klorida encer, kalium klorida,
dan kalsium klorida dihidrat dengan cara difiltrasi dengan membran filter dengan ukuran pori kurang dari sama dengan 0,22 mikrometer dan dimasukkan dalam penyimpanan alat lemari steril setelah disterilisasi alat dan wadah, yang kemudian akan ditransfer ke ruang dispensing menggunakan passbox atau isolator. Pada transfer box, yaitu alat, bahan, dan wadah yang saya pakai, diambil semua bahan dan alat yang saya pakai di dalam lemari dengan suhu kamar, lalu disalurkan wadah tersebut melalui transfer box ke ruangan selanjutnya, dan didapatkan hasil semua alat dan bahan yang siap pakai untuk dibuat sediaan. Yang selanjutnya adalah ruang dispensing atau ruang pencampuran pada wide area grade C, yaitu diambil bahan-bahan dari passbox di ruang penimbangan, lalu dibersihkan BSC. Meja kerja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada area bersih, ada area kerja, dan ada area kotor yang kemudian didesinfeksi dengan etanol 70%. Selanjutnya, dilarutkan sodium klorida sebanyak 62 mg menggunakan 2,5 liter water for injection di dalam bejana, lalu ditambahkan asam laktat ke dalam bejana yang berisi larutan sodium klorida dan diperiksa pH. Lalu ditambahkan larutan asam klorida encer dalam gelas bejana yang berisi larutan sodium klorida dan asam laktat atau yang disebut dengan larutan A. Kemudian dilarutkan kalium klorida dan kalsium klorida dalam 0,25 liter water for injection di dalam bejana terpisah atau larutan B. Kemudian ditambah atau yang disebut larutan tersebut disebut dengan larutan B. Kemudian ditambahkan larutan A sambil diaduk pada suhu 60 derajat Celcius dan ditambahkan water for injection sampai dengan 50 liter. Dicek pH yaitu berada antara 5 dan 7 menggunakan pH meter yang sudah disterilisasikan. Selanjutnya dilakukan sterilisasi tahap akhir pada white area grade A background B, yang mana disterilisasi larutan dengan filtrasi menggunakan filter 0,45 mm dan selanjutnya pada penyaringan akhir difiltrasi dengan filter 0,22 mm. Yang selanjutnya adalah dipertahankan larutan pada suhu 45 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Dan dimasukkan sediaan yang sudah diukur ke dalam masing-masing kemasan primer. Dilakukan sterilisasi tahap akhir dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Dan didapatkan hasil sediaan larutan LPP yang sudah jadi atau larutan ginjal laktat yang sudah jadi. Kemudian yang terakhir adalah ada ruang evaluasi pada gray area. Di mana evaluasi sediaan, evaluasi meliputi evaluasi fisika, kimia, dan biologi. Dan ruangan evaluasi ini juga sekaligus dengan ruang pengawasan. Kemudian diberi etiket dan bersumber sediaan, dikemas dalam wadah sekunder, dan didapatkan hasil sediaan yang sudah dievaluasi dan sudah dikemas. Kemudian terakhir ada evaluasi sediaan, di mana yang pertama uji organoleptik, tujuannya untuk memastikan sediaan yang dibuat sudah memenuhi spesifikasi dan persyaratan atau tidak. Syaratnya yaitu harus steril, bening, dan tidak berbau atau seluruh partikel terlalu sempurna. Lalu yang kedua ada uji kejernihan untuk memastikan setiap larutan injeksi jernih dan terbebas dari pengotor. Syaratnya kejernihannya sama dengan air atau tidak ditemukan pengotor dalam larutan. Lalu yang ketiga ada uji partikulat dalam injeksi, tujuannya yaitu untuk menghitung partikel asing visible dalam rentang ukuran tertentu dengan prosedur berikut. Lalu untuk syaratnya yaitu yang pertama penghamburan, jika menggunakan prosedur penghamburan cahaya maka hasil perhitungannya jumlah total butiran baku yang terkumpul pada penyaring harus berada dalam batas 20% dari hasil perhitungan partikel kumulatif rata-rata per mili. Sedangkan untuk pengujian dengan menggunakan mikroskopik itu yaitu injeksi memenuhi syarat jika partikel yang ada dalam tiap unit tertentu diuji melebihi nilai yang sesuai dengan yang tertera pada Farmakopeia Indonesia. Lalu yang keempat ada penetapan pH untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan syarat pH infus ginjal laktat yaitu antara 6,0 sampai dan 7,5. Lalu yang kelima ada uji kebocoran, yaitu untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sediaan dengan menjaga sterilitas dan volume dari sediaan dengan syarat yaitu larutan dalam wadah tidak menjadi biru dengan prosedur berikut.
Lalu untuk yang keenam ada uji volume terpindahkan. Tujuannya yaitu untuk menjamin bahwa sediaan infus ringer laktat yang dikemas dalam wadah jika dipindahkan dari wadah aslinya akan memberikan volume sediaan yang sama dengan yang tertera pada etiket. Dengan syarat yaitu rata-rata tidak kurang dari 100 mili pada sediaan dan volume masing-masing sediaan dalam rentang 95 sampai 110 mili. Lalu ada uji identifikasi untuk mengetahui apakah senyawa atau bahan yang digunakan dalam sediaan benar-benar senyawa atau bahan yang dimaksud. Yang dengan syarat yaitu untuk klorida terdapat nyala kuning jingga, lalu untuk kalium sampel menunjukkan nyala ungu sampai tidak bercahaya, dan untuk natrium terlihat reaksi nyala ungu. Lalu untuk penetapan kadar yang ditujukan untuk memastikan bahwa jumlah senyawa yang ada dalam sediaan memenuhi syarat penetapan kadar pada Farmakope Indonesia. Untuk kalsium yaitu syaratnya tidak kurang dari 4,90 mg dan tidak lebih dari 6,00 mg kalsium, atau setara dengan tidak kurang dari 18,0 mg dan tidak lebih dari 22,0 mg kalsium klorida. Lalu ada penetapan kadar kalium dengan syarat tidak kurang dari 14,2 mg dan tidak lebih dari 17,3 mg kalium. Next. Lalu ada penetapan kadar natrium di mana syaratnya tidak kurang dari 280,85,0 mg dan tidak lebih dari 315,0 mg natrium. Lalu untuk penetapan kadar klorida dengan syarat tidak kurang dari 368,0 mg dan tidak lebih dari 428,0 mg klorida. Lalu untuk penetapan kadar laktat dengan syarat tidak kurang dari 231,0 mg dan tidak lebih dari 261,0 mg laktat. Lalu yang kesembilan yaitu ada uji sterilitas. Tujuannya yaitu untuk menetapkan apakah sediaan yang steril memenuhi syarat berkenaan dengan uji sterilitas yang tertera pada masing-masing monografi sediaan. Dengan syarat yaitu tidak terjadi pertumbuhan mikroba setelah inkubasi selama 14 hari. Lalu ada uji endotoksin. Tujuannya yaitu mendeteksi atau kuantisasi endotoksin bakteri yang mungkin terdapat dalam suatu sediaan dengan syarat tidak lebih dari 0,5 unit endotoksin per injection per mili. Lalu ada yang ke-11 uji pirogen yang ditujukan untuk volume sekali penyuntikannya yaitu lebih dari 10 mili. Tujuannya untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Dengan syarat yaitu yang pertama setiap penurunan suhu dianggap 0, kemudian sediaan memenuhi syarat bila tak seekor kelinci pun dari 3 kelinci menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Lalu jika ada kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, maka lanjutkan pengujian dengan menggunakan 5 ekor kelinci. Jika tidak lebih dari 3 ekor dari 8 ekor kelinci masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih dan jumlah kenaikan suhu maksimum 8 ekor kelinci tidak lebih dari 3,3 derajat, sediaan dinyatakan memenuhi syarat. Lalu ini contoh sediaan infus ringer laktat yang ada di pasaran menggunakan wadah Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.